Haleluya, puji nama Tuhan kita Yesus Kristus, Bapa yang sempurna. Roh Kudus kan tolong kita, memberikan kekuatan buat kita supaya kita tetap setia sama Tuhan. Supaya nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus Kristus, Allah Bapa dan Roh Kudus dalam kerajaan surga buat selama-lamanya. Atas rahmat dan anugerah Tuhan, pada malam hari ini, Jumat malam ini, sebelum kita berbaring tidur 21 Maret 2025, kita mau baca firman Tuhan Ibrani pasal 8. Kemarin kita sudah akhiri Ibrani pasal 7, sudah selesai. Sekarang pasal 8 ayat 1 sampai 13. Kita mencinta Tuhan Yesus, karena nanti kita berjumpa dengan Imam besar, agung, mulia, sempurna, Tuhan Yesus Kristus. Berjumpa dengan Allah Bapa dan Roh Kudus, Allah Tritunggal, Allah yang Esa, hakikatnya satu. Kita cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh sama Tuhan, karena Yesus nanti akan datang segala kemuliaannya. Itu saya, Pastor Yakub Ramaka, menyanyikan pujian di dalam buku Tabernakel Glory nomor 511. Oh glory, glory, sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kita mau setia sama Tuhan. Oh glory, glory, haleluya, sebentar lagi kelak bersama Yesus selamanya, haleluya. Dosa lalulah, semua susah hilanglah, hidup kekal bahagia selama-lamanya. Amin. Haleluya, haleluya. Oh glory, glory, ya. Sebentar lagi kelak bersama Tuhan Yesus di surga selamanya. Semua dosa lalulah, semua susah rata tangis hilanglah, di surga hidup bahagia selama-lamanya. Amin, haleluya. Oh glory, dalam Matius 25 ayat 31 demikian firman Tuhan. Apabila Anak Manusia datang dalam kemuliaannya dan semua malaikat bersama-sama dengan Dia, maka Ia akan bersemayam di atas tata kemuliaannya, hidup kekal bersama Tuhan Yesus, bahagia selama-lamanya. Amin, haleluya. Ya Tuhan, punya mula kebesaran dan kejayaan, kehormatan, kemasyhuran dan keagungan. Ya segala-galanya yang ada di langit dan di bumi, ya Tuhan, punya mula kerajaan, dan Engkau yang tertinggi itu melebihi segala-galanya sebagai kepala. Amin, haleluya. Sebab kekayaan dan kemuliaan berasal daripadamu, dan Engkau-lah yang berkuasa atas segala-galanya. Dalam tangan-Mu lah kekuatan dan kejayaan, dalam tangan-Mu lah kuasa membesarkan dan mengokohkan segala-galanya. Amin, haleluya. Sekarang ya Allah, kami di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur kepada-Mu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Itulah aku Tuhanku Yesus Kristus, Bapakku yang sangat kucintai, hidup bersama Engkau di surga buat selama-lamanya. Amin, haleluya. Tuhan Yesus, sucikan mulutku, pikiran dan hatiku malam hari ini membaca firman-Mu. Ampunilah segala dosa dan salahku ya Bapa. Semua akan hilang lenyap dunia, tapi hidup di surga buat selama-lamanya. Hidup bahagia bersama Tuhan Yesus
Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Segala puji, hormat, segala kebesaran, ketinggian, kemuliaan, keagungan, kesempurnaan, kekudusan tempat tertinggi di atas segala-galanya hanya bagi Engkau, Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa mengucap syukur, haleluya. Amin. Amin. Selamat malam. Salam damai sejahtera di dalam cinta kasih daripada Tuhan Yesus. Jumat malam hari tanggal 21 Maret 2025. Hari terus berganti hari. Kemarin hari Kamis, kemarin dulu hari Rabu, terus berganti, berubah tanggal, berubah hari. Mari rohani kita harus bertambah, saudara. Supaya pandangan kita ke depan. Berarti kesimpulannya semua akan kita lalui. Bulan Januari sudah kita lalui, bulan Februari mari kita harus sehat di dalam pandangan kita. Berarti arah tujuan hidup kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Kedatangan Tuhan sudah tidak lama lagi. Karena firman Tuhan katakan, apabila anak manusia datang dalam kemuliaannya, dan semua malaikat bersama dengan dia, ia akan berselayam di atas tahta kemuliaannya. Lalu semua bangsa akan dikumpulkan di hadapannya, dan ia akan memisahkan mereka seorang daripada seorang, sama seperti gembala memisahkan domba dari kambing. Mari Bapak Ibu, jadilah domba-dombanya Tuhan, bukan kambing, mohon maaf. Karena domba di dalam Alkitab nanti akan masuk di dalam kerajaan surga. Ayat 33 saya mau baca. Dan ia akan menempatkan domba-dombanya di sebelah kanannya, dan kambing-kambing sebelah kirinya. Ayat 34. Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, berarti kepada domba, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapakku, terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Amin. Yesus sebagai Raja berkata mereka yang sebelah kanannya, berarti kepada domba. Kalau bagi domba dikatakan, mari hai kamu yang diberkati oleh Bapa. Oh, dahsyat. Mari kita mau bersama-sama setia sama Tuhan. Saya ingin menjadi domba-dombanya Kristus. Bersama Bapak Ibu, mari kita mau ikuti jalan Tuhan. Kata firman Tuhan dalam Yohanes 10:27, domba-dombaku mengenal aku dan menuruti aku, kata firman Tuhan. Berarti kita ikuti firman Tuhan. Tapi beda dengan kambing. Kasihan saudara, kok kambing? Kasihan sungguh. Mari Bapak Ibu jangan pernah jadi kambing. Kambing itu orang fasik, orang tidak mau mengenal Tuhan. Mereka keras kepala, hidup di dalam dosa, ikuti jalan iblis, itu fasik. Ayat 41 ini bicara fasik, ini bicara kepada kambing. Coba apa? Dan ia akan berkata juga kepada mereka yang di sebelah kirinya, itu kambing, nyala dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk. Nyala ke dalam api yang kekal, yang tersedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Oh haleluya. Itu buat mereka, bukan buat kita. Tapi buat kita adalah domba-dombanya Tuhan Yesus masuk ke surga. Amin. Terpujilah. Saya senang lagu ini. Saya suka menangis karena saya merindu berjumpa dengan Tuhan. Maka saya ingin menjadi hamba Tuhan yang setia, hamba yang taat, hamba yang menjadi pelaku firman Tuhan. Sehingga kalau hamba nanti akan berubah status, akan menjadi anak Tuhan Yesus. Dan saya adalah anak Tuhan Yesus. Dan yang ketiga, saya dalam milik Yesus. Kita dalam milik Yesus. Kita adalah hamba Yesus. Kita adalah anak Yesus. Dan kita milik Yesus. Dan kalau kita milik Yesus, mari kita berserah total kepada Tuhan. Karena bicara milik, itu bicara haknya Tuhan. Sehingga kita mau dibentuk sama Tuhan. Kita berserah total kepada Tuhan. Tidak boleh sombong, tidak boleh tegar tengkuk, tidak boleh keras kepala, tapi rendah hati, berserah total. Biar kehendak Tuhan selalu jadi dalam setiap langkah kehidupan kita. Oh glory, glory. Sebentar lagi
Biarlah kita bersama dengan Tuhan Yesus selama-lamanya. Sudah tidak ada lagi kematian, duka tangis. Tidak ada dosa lagi. Bersama Yesus, sumber kebenaran, sumber kehidupan yang kekal bersama Tuhan. Seperti dalam kitab Roma pasal 14 ayat 17. Di dalam kerajaan Allah itu ada kebenaran, ada damai sejahtera, dan sukacita Roh Kudus. Oh, bangga kita. Oleh itu mari kita mau setia sama Tuhan. Maka saya lakukan firman Tuhan pagi malam terus. Karena saya ingin menjadi hamba Tuhan yang setia. Sampai berjumpa dengan Tuhan Yesus. Menyenangkan hati Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus sebagai Bapa yang sangat kita cintai. Saat ini saya sudah katakan, saya bukan menantikan kematian, tapi saya menantikan kedatangan Tuhan Yesus. Kalau Tuhan berkenan, saya ingin rapture saudara Bapak Ibu bersama keluarga, bersama Bapak Ibu. Minta sama Tuhan, supaya pada waktu terjadi antikris, terjadi bencana yang luar biasa, kata firman Tuhan di dalam kitab Injil Markus. Tapi kita diangkat sama Tuhan. Berjumpa dengan Yesus, berjumpa dengan orang kudusnya Tuhan. Buat setiap hamba Tuhan yang sudah dipanggil Tuhan, nanti dia bangkit terlebih dahulu. Dan kita diangkat berjumpa dengan semua orang kudusnya Tuhan. Saya berjumpa nomor satu dengan Tuhan Yesus, Allah Bapa di surga, dan Roh Kudus. Dan berjumpa dengan Rasul Paulus, dengan jumpa dengan almarhum papi mami saya, yang melahirkan saya di muka bumi. Tapi nanti di surga, nggak bisa ngomong begitu, soal kalau di surga dalam roh, ada damai sejahtera, sudah tidak pikirin di bumi. Kita menjadi satu keluarga ilahi, penuh dengan damai sejahtera, sukacita Roh Kudus. Maka mari kita mau hidup yang benar selama di dunia ini Bapak Ibu. Mari Bapak Ibu sudah hidup yang benar. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Kita mau sungguh-sungguh menjadi pelaku firman. Kekristenan bukan teori, tapi kekristenan menjadi pelaku firman, melakukan kehendak Bapa di surga. Amin. Mari kita mau baca Ibrani pasal 8 ayat 1 sampai 13 tentang Yesus sebagai imam besar di dalam perjanjian baru. Mari kita mau baca. Inti segala yang kita bicarakan itu ialah kita mempunyai imam besar yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Amin. Kita membaca Ibrani pasal 8. Saya maaf kemarin nulis di YouTube ya, kemarin ya. Itu Ibrani pasal 7:1, sebetulnya salah itu yang kemarin saya tulis ya. Harusnya dari ayat 11 sampai ayat 28 seharusnya saudara. Sampai tulis salah, mohon maaf. Itu manusia bisa salah, masih di dunia. Tapi bisa di surga kita disempurnakan. Oh haleluya. Maka saya katakan minta maaf karena saya sebagai manusia bisa salah tulis. Tapi saya bacanya benar dari ayat 11 sampai 28 kemarin saudara. Tapi hari ini kita baca pasal 8. Kita mencinta Yesus. Ada imam besar, kita mempunyai imam besar. Yang demikian, yang duduk di sebelah kanan tahta yang maha besar di surga. Siapa? Itulah Yesus, imam besar agung mulia, sempurna. Ini kedua. Dan yang melayani ibadah di tempat kudus, yaitu di dalam kemah sejati yang didirikan oleh Tuhan dan bukan oleh manusia. Memang kemah sejati nanti di surga. Tuhan pencipta langit dan bumi. Dia menciptakan segala-galanya. Maka Tuhan sendiri berfirman dalam Matius 28 ayat 18. Segala kuasa di bumi dan di surga ada di dalam tangan Tuhan. Oh bangga kita punya Yesus. Ya nanti rindu kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ayat ketiga, sebab setiap imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban dan persembahan. Dan karena itu Yesus pun mempunyai sesuatu untuk dipersembahkan. Nanti kita berjumpa dengan Yesus di surga. Ya, kalau selama di dunia itu memang imam besar ditetapkan untuk mempersembahkan korban. Waktu zaman Imam Harun yang saya katakan kemarin, setiap tahun mereka masuk di dalam ruangan maha suci, mempersembahkan bagi dirinya sendiri, bagi umat Israel yang berdosa. Tapi Tuhan Yesus sebagai imam besar, dia sudah rela berkorban, mati di atas kayu salib. Sehingga kita tidak perlu lagi, kalau dulu ya saya sebagai hamba Tuhan, misalnya saya diciptakan sama Tuhan dulu, saya imam ya, hamba Tuhan imam kalau dulu contohnya ya, itu mempersembahkan. Tapi Yesus sudah menggantikan semuanya. Oleh itu mari kita mencinta Tuhan karena Yesus sudah memberikan yang terbaik ya. Yang lalu sudah lewat saudara ya. Harun sudah mati, Musa sudah di surga, semuanya sudah lewat. Tapi nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Ini keempat, sekiranya ia di bumi, ia sama sekali tidak akan menjadi imam,
Karena di sini telah ada orang mempersembahkan persembahan menurut hukum Taurat. Ya sudah, yang lalu hukum Taurat siapa? Harun, yang sudah saya katakan kemarin tertulis dalam Imamat pasal 8. Ya, bahwa Harun ditetapkan Tuhan melalui hambanya Musa untuk dilantik, ya, diurapi Tuhan, ya, bersama anaknya untuk menjadi imam, ya. Tapi saat ini Yesus sebagai imam besar, ya. Ya, ayat yang kelima, pelayanan mereka adalah gambaran dan bayangan dari apa yang ada di surga, sama seperti yang diberitahukan kepada Musa ketika ia hendak mendirikan kemah. Ingatlah, demikian firman Tuhan, bahwa engkau membuat semuanya itu menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung itu. Amin. Memang bayangan semua yang sudah dilakukan oleh Musa, Harun, tapi Yesus sudah menggenapinya. Pengorbanan Tuhan di atas kayu salib untuk menggenapi semuanya. Kehadiran Yesus penggenapan, tetelestai, sudah selesai semuanya. Tapi sekarang ia telah mendapat suatu pelayanan yang jauh lebih agung, karena ia menjadi pengantara dari perjanjian yang lebih mulia, yang didasarkan atas janji yang lebih, amin, janji yang lebih tinggi, hidup kekal di surga buat selama-lamanya bersama Yesus. Yesus sebagai pengantara, melalui Yesus Kristus kita mengenal kebenaran. Melalui Yesus Kristus kita mengenal Allah Bapa. Melalui Yesus Kristus kita dikasih karunia Roh Kudus. Mari kita mau sama cinta Tuhan Yesus dengan sungguh-sungguh. Sebab sekiranya perjanjian yang pertama itu tidak bercacat, tidak akan dicari lagi tempat untuk yang kedua. Memang saudara, yang pertama sudah cacat karena manusia sudah jatuh di dalam dosa. Sudah cacat, hilang kemuliaan Allah. Rom 3 ayat 3. Tapi melalui Yesus Kristus kita dibentuk sama Tuhan menjadi serupa kembali seperti Tuhan Yesus. Kehadiran Yesus sangat berharga. Imam besar Yesus sudah melakukan terbaik, termulia, teragung. Maka kita syukur. Kamsia sama Tuhan Yesus. Thank you so much sama Yesus. Ya, jadi luar biasa kita terima kasih. Mari kita mau balas apa cinta kita kepada Tuhan Yesus. Karena melalui Yesus Kristus hidup kita diselamatkan, hidup di dalam kebenaran Tuhan. Sebab ia menegur mereka ketika ia berkata, sesungguhnya akan datang waktunya, demikian firman Tuhan, aku akan mengadakan perjanjian baru dengan kaum Israel dan dengan kaum Yehuda. Bukan seperti perjanjian yang telah kuadakan dengan nenek moyang mereka pada waktu aku memegang tangan mereka untuk membawa mereka keluar tanah Mesir. Sebab mereka tidak setia kepada perjanjianku dan aku menolak mereka. Demikian firman Tuhan. Memang bangsa yang tidak setia. Oleh itu kita menjadi Israel rohani. Ya, Israel yang lama. 12 suku bangsa yang saya sudah katakan, ya, dibagi dua. Israel bagian utara banyak dosa, banyak jahat raja-rajanya, termasuk Yehuda. Tapi di antara Yehuda ada yang benar, seperti yang saya kemarin terangkan itu. Besok pagi kita baca lagi Raja Hizkia pada itu diserang oleh Raja Asyur. Mereka nangis mengalami kesesakan dan mereka minta ampun, berdoa. Besok kita baca lagi supaya kita bisa tahu kelanjutan. Tiap pagi kita baca firman Allah, perjalanan rutin terus saudara, sebagai bukti kita cinta Tuhan. Maka inilah perjanjian yang kuadakan dengan kaum Israel. Sudah waktu itu, demikian firman Tuhan, aku akan menaruh hukumku dalam akal budi mereka dan menuliskannya dalam hati mereka. Maka aku akan menjadi Allah mereka dan mereka akan menjadi umatku. Amin. Bangsa Israel menjadi umat pilihan Tuhan. Dan kita Israel rohani, umat kesayangan Tuhan. Kita berharga di mata Tuhan. Dan mereka tidak akan mengajar lagi sama warganya atau sama saudaranya, sebab dengan mengatakan kenal Tuhan, sebab mereka semua besar kecil akan mengenal aku. Amin. Kita sudah dipanggil pilih sama Tuhan, mengenal Tuhan Yesus Kristus sebagai Tuhan Juru Selamat kita. Ayat 12, sebab aku menaruh belas kasihan terhadap kesalahan mereka dan tidak lagi mengingat dosa-dosa mereka. Ayat 13, oleh karena ia berkata-kata tentang perjanjian yang baru, ia menyatakan yang pertama sebagai perjanjian yang telah menjadi tua, dan apa yang telah menjadi tua dan usang telah dekat kepada kemusnahan. Amin. Ya, dunia usang. Ya, sebentar lagi musnah, dunia akan berakhir. Dalam surat 1 Yohanes 2:17, dunia akan lenyap, tapi kita menanti kerajaan yang tidak tergoncangkan. Oleh karena itu mari kita mau setia sama Tuhan. Kita mau cinta Tuhan Yesus. Lakukan firman Tuhan dengan setia. Lakukan firman Tuhan dengan penuh kesungguhan. Biarpun kita berharga ikut Yesus, memang berharga pikul salib. Puji Tuhan, saya kemudian Tuhan bulan Mei, saya akan berangkat lagi ke Israel. Saya menangis, saya sudah minta sama Tuhan. Saya lalu ke Israel, nangis berdoa sama Tuhan. Atas kemurahan Tuhan, saya 63 kali saya akan nanti berangkat. Membawa jiwa-jiwa. Saya banyak memberikan kabar kebenaran firman Tuhan. Banyak ibadah nanti saya di sana. Dan saya banyak tumpangkan tangan buat semua jiwa. Supaya mereka diubahkan sama Tuhan.
supaya hidup kita makin hari makin dibentuk menjadi serupa dengan Tuhan Yesus. Sehingga hari-hari kita melangkah selaras dengan firman Tuhan. Hidup yang seturut dan firman Tuhan, melakukan kehendak Bapa di surga. Sehingga nanti kita berjumpa dengan Tuhan Yesus. Surga buat selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Oh glory, glory, haleluya. Sebentar lagi, amin, kelak bersama Tuhan Yesus di surga selama-lamanya. Tidak ada dosa di surga, semua hilang lenyap. Hidup bahagia bersama Tuhan Yesus selamanya. Amin. Saya mau baca, ini janji Tuhan di dalam kitab Wahyu, saudara, bahwa nanti di sana tidak ada lagi tangisan air mata. Dalam Wahyu 21 ayat keempat, demikian firman Tuhan. Dan Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan atau ratap tangis atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu berlalu. Hidup di surga kekal selamanya. Amin. Haleluya. Tuhan memberkati. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Bapa kami yang di surga, dikuduskan nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Amin. Haleluya. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita semua. Selamat malam, berjaga dan berdoa. Dan komitmen kita mau setia jadi pelaku firman Tuhan. Lakukan selaras dengan kehendak Tuhan. Jangan melanggar firman Tuhan. Jangan berbuat dosa lagi. Stop dosa. Stop perbuatan hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Milikilah hati yang diisi dengan firman Tuhan. Tuhan memberkati Bapak Ibu Saudara semua. Selamat malam. Tuhan bersama kita, Immanuel. Amin. Puji Tuhan.